Oke, ada yang bisa dibantu? Pak, tolong saya, Maaf, Pak. ini dengan siapa ya? Halo? Saya nggak kuat, Pak. Halo, Mbak? Maaf, suaranya nggak jelas, Mbak. Ini dengan siapa ya? Halo? Suara pintu retak bukanlah sekedar suara. Ratna! Kamu bisa nggak sih bikin teh? Aku terbiasa diam, sebab setiap kali aku mencoba bicara, yang ku dapat hanya disalahkan. Aku berusaha tanpa kuat, karena saat aku terlihat lemah, mereka mulai meremehkanku, seolah itu hal yang wajar. Sekarang, aku hanya ingin suaraku didengar. Tak layak untuk dikasihani, apalagi dipuji. Hanya agar mereka tahu aku masih ada di dunia ini. Tersangka penganiayaan terhadap seorang selebgram, Syed Intan Nabila yang viral di akun media sosial mengaku lebih dari sekali menganiaya istrinya. Didampingi sejumlah timnya, anggota Komisi 8 Atalia Praratya pada Sabtu siang mendatangi rumah korban dugaan kekerasan seksual oleh tersangka Dr. Residen Priguda yang saat ini ditahan di Polda Jawa Barat. Bentuk KDRT yang paling dominan adalah kekerasan fisik dan psikis. Namun, kekerasan seksual dan ekonomi itu semakin meningkat atau semakin besar. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dalam catatan tahun 2023, catatan sebanyak 457.895.000 kekerasan terhadap perempuan. Dan lebih dari 75% diantaranya terjadi dalam ranah personal terhadap kasus KDRT. Udah ya, cukup. Berisik lu. Cukup, lu masih kecil. Lu masih dewasa. Psikologis yang mempengaruhi kejadian KDRT tentu saja terkait dengan faktor emosi. Faktor emosi dari seorang individu ketika dia mengalami tekanan, stres dari tempat pekerjaannya, gitu ya, ketika dia juga dalam pikiran ketakutan, kecemasan, misalnya kalau pekerjaan tidak selesai, pekerjaan menumpuk, ya kan, kemudian tidak bisa diselesaikan, maka menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif. Ketika perasaan negatif itu muncul, kemudian di rumah juga timbul pertengkaran misalnya antara suami istri karena mungkin dari sisi ekonomi suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup, yang masih kurang, kemudian perhatian istri menuntut perhatian dari suami, tidak adanya kekurangan perhatian karena mungkin tadi kesibukan yang ditimbulkan dari pekerjaan suami dan seterusnya, itu bisa menimbulkan terjadinya KDRT. Yang dinilai lebih mampu memberikan rasa aman dan kesejahteraan psikologis bagi anak. Nah, ini dalam hak asuh anak. Nah, ini ada dasar hukumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ya. Undang Nomor 174 menyebut bahwa hak asuh diberikan kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, jadi apabila salah satu pasangan melakukan KDRT, nah, maka hal tersebut ya, akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hak asuh anaknya kepada ayah atau ibu. Nah, tentunya memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang lebih memberikan rasa aman kepada anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi jika ayahnya atau ibunya yang terlibat dalam KDRT, maka bisa dipastikan dia tidak akan mendapatkan hak asuh anak. Jadi Undang-Undang Peradilan Agama khususnya yang terkait dengan persoalan kekerasan di dalam rumah tangga
Itu sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Salah satu alasan perceraian adalah apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu melakukan kekerasan. Ya. Kemudian ada lagi undang-undang yang KDRT yang diatur secara umum, itu juga menjadi acuan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan proses perceraian di Pengadilan Agama. Jadi banyak regulasi undang-undangnya. Ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ada di Undang-Undang Kekerasan dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan ada juga perma yang mengatur tentang itu. Kasus KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu apakah ini adalah faktornya ada relasi kuasa dan imbas dari konstruksi sosial patriarkis? Ya betul, sesuai dengan catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan tahun 2025, itu kekerasan dalam rumah tangga itu jenis kekerasan yang paling tinggi ya. Sekitar korbannya adalah perempuan, sekitar 15 ribuan dibanding dengan kekerasan yang lain ya. Ranah rumah tangga ini yang paling tinggi. Nah, ini faktor penyebabnya memang pemicunya yang paling banyak adalah adanya relasi kuasa di situ. Nah, salah satu faktor penyebabnya karena adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Adanya pemahaman bahwa laki-laki itu lebih dominan, lebih kuat, lebih superior dibanding perempuan, dibanding istri, dan istri mungkin harus taat, harus patuh dan sebagainya. Ini bisa juga karena adanya pemahaman tafsir yang tekstual, tafsir yang diskriminasi gender, antara lain misalnya dalam penafsiran ayat Al-Baqarah 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di sini diartikan sebagai pemimpin. Pemimpin itu berarti ada yang dipimpin, hierarkis, dominatif. Suami ar-rijal mendominasi karena sebagai pemimpin perempuan. Nah, ini salah satu yang faktor penyebabnya adalah penafsiran yang tekstual, penafsiran yang patriarkis. Maka dengan pemahaman inilah yang kemudian menjadi pegangan, menjadi doktrin. Banyak terjadi kekerasan psikis, kekerasan bahkan fisik seorang suami terhadap istri karena ada relasi kuasa di situ. Seseorang yang seharusnya menjadi pelindung baginya ini malah menjadi sebuah ancaman yang besar baginya.